بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الثامن والعشرون السمع والطاعة عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصانا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Sampai kepada kalimat wa iyyakum wa muhditsatil umur fa inna kulla muhditsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ba'idu anfusakum wahdaru muhdatsat. Kita dianjurkan untuk menjauhi segala macam sesuatu yang memang tidak ada sumbernya dari syariat, artinya tidak didukung dengan dalil. Maka di sini dikatakan bahwasanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang baru, tapi bukan perkara yang baru umum. Namun perkara yang baru yang tidak ada dasarnya, itu yang harus kita jauhi. Sementara perkara-perkara yang baru itu senantiasa ada dari masa ke masa. Perkara-perkara yang baru itu senantiasa ada dari masa ke masa. Dan memang itulah yang namanya perubahan. Namun perkara yang baru di sini ya tidak bisa diterima oleh syariat manakala tidak didukung oleh dalil. Tapi kalau misalkan didukung dengan dalil maka diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Menunjukkan bahwasanya agama kita ini Islam ya itu bisa menyesuaikan zaman. Tidak baku, tidak kaku, ya tidak kolot. Ya, yang tidak bisa menyesuaikan zaman itu dikatakan bahwasanya kaku. Ya, terlebih yang namanya agama. Agama yang di dalamnya ini ada sekelompok manusia yang mereka itu berganti yang namanya zaman. Zaman orang tua kita dengan kita berbeda. Betul tidak? Berbeda. Apakah sama dalam menjalani agama? Beda juga. Ya, zaman orang tua kita ya mungkin cara menjalani agama itu berbeda dengan kita. Zaman orang tua kita yang kita ketahui bahwasanya ya dahulu mereka barangkali terbatas dengan yang namanya sesuatu yang barangkali bisa digunakan di dalam agama. Sedangkan zaman sekarang berbeda. Ya, zaman sekarang ini berbeda. Maka dikatakan di sini al-umur al-muhditsa ay al-mukhtari'ah fid din al-mukhalifah lisyariah. Makanya keterangan hadis ini ya setiap hadis itu jangan hanya sekedar dibaca matanya saja. Ya, jangan sekedar hanya dibaca matanya saja, redaksinya saja, tapi bacalah makna daripada redaksinya, yaitu penjelasan para ulama.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dianjurkan apabila kita melaksanakan solat, maka kita harus memberi sutrah. Tahu sutrah? Pembatas. Sutrah itu bisa dengan sejadah, bisa dengan karpet. Nah, kalau zaman sekarang itu banyak dibuat pembatas-pembatas. Karena kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang melewati orang yang tengah melaksanakan solat, falyuqatilhu. Kalau kita artikan di situ, artinya membunuh. Berarti setiap orang yang lewat depan orang solat harus kita bunuh. Apakah Nabi mengajarkan seperti ini? Tidak. Maknanya di sini ada makna hakiki, ada makna hakikat. Ya, kenapa Nabi melarang kita untuk tidak lewat di depan orang solat? Karena itu salah satu daripada misinya syaitan. Syaitan itu paling suka lewat depan orang solat. Supaya apa? Supaya tergang. Dan kita punya tugas untuk memerangi syaitan yang mengganggu solat kita. Bukan maksudnya membunuh orang yang melewati setiap orang solat. Salah. Ini salah. Berarti kalau misalkan kita diperintahkan untuk membunuh orang yang suka melewati di depan orang solat, maka berarti solat kita tidak sah. Solat kita tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis itu menunjukkan bahwasanya melarang melewati orang yang tengah melaksanakan solat apabila di depannya itu ada sutrah. Makanya hadis-hadisnya itu ada kalimat sutrah. Ya, ada kalimat sutrah. Man shalla fa alaihi sutrah. Barang siapa yang solat kemudian dia memakai sutrah. Tapi kalau misalkan ada orang solat yang tidak memakai sutrah, ada orang lewat, tidak masalah. Kenapa? Karena yang solat tidak memberikan batas. Nah, artinya hadis jangan dibaca matanya saja. Kalau dibaca secara matanya saja, maka akan melahirkan pemahaman yang keliru. Dibaca keterangannya, apa yang dimaksud dengan perkara yang baru dilarang itu bagaimana? Maka di sini dikatakan al-mukhtari'ah fid din, al-mukhalifah lisyari'ah. Itu bersin apa pecah itu? Ya. Bersinnya menggemparkan masjid. Al-mukhtari'ah fid din, al-mukhalifah lisyari'ah. Perkara yang baru yang bertentangan dengan syariat, ini yang dilarang. Yang bertentangan dengan, artinya bertentangan di sini tidak didukung dengan yang namanya dalil. Ya. Fa inna dzalika bid'ah. Maka sesungguhnya yang semacam itu dikatakan apa? Bid'ah. Sudah? Baik. Bid'ah itu bukan hukum. Karena hukum itu hanya ada 5. Ingat, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu hanya ada 5. Jangan kita buat hukum yang ke-6. Ya, jangan kita buat hukum yang ke-6. Hukum itu ada 5. Ya, ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu thumma al-makruhu thumma ma'ubi wal khatimu muhtatamu bis sahih. Dikatakan di sini bahwasanya hukum itu hanya ada 5. Fardu wajib. Yang kedua mandub, yaitu sunnah. Yang ketiga makruh. Yang keempat mubah. Yang kelima haram. Bid'ah tidak masuk. Ya, bid'ah memang tidak masuk. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah nama. Nama apa? Nama sesuatu yang baru. Yang tidak ada di zaman Nabi. Itu namanya bid'ah. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang baru, ditanya hukumnya, jawab hukum yang 5. Jangan keluar daripada 5 hukum ini. Pak Ustaz, apa hukumnya tahlilan? Bid'ah. Kok bid'ah? Tapi kalau ditanya tahlilan itu apa? Perkara bid'ah. Tapi perkara bid'ah itu ada lagi pembagiannya. Nanti saya jelaskan. Jelas tidak? Paham? Jadi bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau misalkan ada saudara, ada teman, ada tetangga, ada rekan, ada jamaah mengatakan ini hukumnya bid'ah, berarti dia tidak faham definisi bid'ah. Berarti dia tidak faham hukum-hukum yang ada di dalam syariat. Hukum itu hanya ada 5. Wajib, kemudian sunnah. Wajib ini lain namanya fardu.
Kemudian ada yang namanya Sunda, punya nama lain namanya mandub, tatawwu, kemudian makruh, kemudian mubah, dan kemudian haram. Sudah, itu hukum. Tidak ada hukum selain 5 hukum ini. Wa jaa fi ba'd riwayat hadzal hadits fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Sahibuha man fa'ala wa muttabi' wa hadha fi ghairi bid'atil hasanati allati tarji ila asli syar'i. Baik. Kalimat tadi mengatakan bahwasanya fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Segala sesuatu yang baru itu dikategorikan bid'ah. Bid'ah. Sudah? Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Sebagaimana yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, bahwasanya kalimat kullu, setiap, itu tidak diartikan semua. Ya, tidak diartikan semua. Ya, karena pada zaman Nabi segala sesuatu yang tidak Nabi perintahkan oleh Nabi SAW itu harus melalui persetujuan Nabi. Ya, harus melalui persetujuan Nabi. Kenapa? Karena dibatasi oleh Nabi. Pada saat itu para sahabat mereka itu tidak semua memiliki pengetahuan tentang Islam itu sempurna. Jadi Nabi batasi. Seperti para sahabat dilarang oleh Nabi untuk ziarah kubur. Apakah larangan itu permanen? Tidak, sementara sifatnya. Ya, kenapa? Karena pada saat itu tradisi jahiliyah menjadikan kuburan itu sesembahan. Maka oleh Nabi para sahabat dilarang dulu ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir kebiasaannya di zaman jahiliyah itu akan kembali atau kumat. Betul tidak? Maka ketika mereka masuk Islam, oleh Nabi jangan dulu ziarah kubur. Setelah kuat akidahnya, imannya, mental spiritualnya kuat, ya, tidak mudah untuk berbuat syirik atau terpengaruh kepada kemusyrikan, maka oleh Nabi SAW keluar yang namanya hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu saya pernah melarang kalian ini ziarah kubur, dan sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena Nabi sendiri memberikan contoh bahwasanya Nabi ziarah ke pemakaman Baqi. Dan Nabi di saat kecil ziarah kemana? Ke pemakaman ayahnya, diajak oleh ibunya. Setelah ziarah ke kuburan ayahnya di Madinah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib pulang di perjalanan ibunya meninggal. Para nabi dari masa kecil dijaga akidahnya oleh Allah. Hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Semua para nabi dari masa kecilnya dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang dapat menyimpangkan atau menyampingkan akidahnya kepada Allah. Andaikan ziarah kubur ini adalah bentuk kemusyrikan, niscaya Nabi tidak akan mau diajak oleh ibundanya untuk ziarah ke kuburan ayahnya. Itu saja. Ya, memahami konteks agama seperti itu, bukan memahami konteks agama dengan menghukumi orang satu dalil. Dengan satu dalil kemudian memvonis sebagai ahli neraka. Ini salah. Kalau cara beragama Anda semacam ini, maka bukan agama yang Anda bawa rahmatan lil alamin. Bukan rahmat bentuknya, tapi justru bentuknya itu adalah ancaman. Ya. Bentuknya itu adalah ancaman. Jelas tidak? Paham? Dibatasi oleh Nabi segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh daripada Nabi dilarang. Sampai Nabi menyetujui akan hal itu, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi pernah mengumpulkan beberapa ayat hingga menjadi wirid. Dan Sayyidina Salman Al-Farisi membaca wirid-wirid tersebut. Sebagian sahabat melihat, wahai Salman, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat untuk mengambil ayat-ayat tertentu dan kemudian dijadikan bacaan sehari-hari. Karena perintah Nabi untuk membaca seluruh isi Al-Quran. Dipanggil Sayyidina Salman.
Begitu Sayyidina Salman dipanggil, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau melakukan hal semacam ini? Kata Sayyidina Salman, "Man lam yashfi bil Qur'an la shifa'alah." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah kesembuhan melalui Al-Quran, maka tidak ada kesembuhan di dalamnya. Lalu bagaimana respon Nabi? Reaksi Nabi ketika melihat perbuatan Salman? Apa kata Nabi? "Idhab ya Salman, fa innakal mutayyibul mutayyib." Silahkan pergi wahai Salman, karena sesungguhnya engkau adalah seseorang yang baik dan melakukan hal yang baik. Jadi artinya di sini Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk melakukan terobosan sesuatu yang baru sekalipun tak pernah Nabi lakukan, asal sesuatu itu memiliki dalil atau landasan di dalam agama atau dalam syariat. Kalau tidak ada dalilnya, tidak akan diperintahkan, tidak akan disetujui oleh Nabi. Yang kedua, ada salah seorang sahabat setiap menjadi imam, ya, ketika dia membaca surah maka menutupnya dengan surah Al-Ikhlas. Itu setiap dia sholat. Maka para sahabat merasa aneh. Kenapa kalau dia baca surah ditutup dengan Al-Ikhlas? Karena Nabi tidak pernah melakukan yang semacam ini. Betul tidak? Nah, seperti saya tadi menutup dengan akhir surah Baqarah, ditutup dengan Al-Ikhlas tidak? Nah, sahabat itu yang satu ini dia nutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat pertama dia baca Fatihah, baca surah, ditutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat kedua dia baca Fatihah, surah, ditutup dengan Al-Ikhlas. Diadukan kepada Nabi. Kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda lakukan demikian?" Katanya apa? "Sesungguhnya saya sangat mencintai surah Al-Ikhlas." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sesungguhnya Allah mencintaimu." Ya, apakah Nabi langsung mengatakan jangan melakukan perkara yang baru yang tidak pernah saya lakukan? Karena melakukan perkara yang baru adalah kesesatan dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Apakah Nabi mengatakan demikian? Tidak. Justru oleh Nabi didoakan. Tapi kalau sekarang kita cinta surah Al-Ikhlas karena surahnya pendek. Ya. Ada lagi sahabat setiap i'tidal mengeraskan suaranya. Di saat Nabi salat, kemudian Samiallahu liman hamidah, para sahabat yang satu ini mengeraskan bacaan dan kemudian mengatakan Rabbana walakal hamdu. Setiap salat demikian, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Ya. Apa dia jawab? Dia berharap semoga dia termasuk orang-orang yang senantiasa memuji Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Sesungguhnya Allah menyebut namamu dan memujimu." Tidak pernah Nabi mengecam. Nah, hingga segala sesuatu atau terobosan di dalam agama itu dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pertama, Sayyidina Umar adalah orang yang menganjurkan salat tarawih di masjid, betul? Berjamaah. Padahal Nabi tidak pernah menyerukan sahabat untuk melakukan tarawih setiap malam di masjid, karena Nabi khawatir tarawih itu akan dihukumi oleh para sahabat sebagai bentuk ibadah yang hukumnya wajib. Ya, yang hukumnya wajib. Karena tidak semua sahabat memiliki pandangan yang sama. Karena ada sahabat yang menilai segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi maka hukumnya wajib. Dan ini sampai kepada salah satu madhab yang keempat. Di antaranya apa? Madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah itu akikah hukumnya wajib, kurban hukumnya wajib, sementara Syafi'i sun. Kenapa Abu Hanifah menghukumi wajib? Alasannya karena Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya akikah. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Setiap tahun Nabi berkurban. Dan Nabi ketika lahir cucunya Nabi berakikah. Di sini salah seorang madhab mengatakan bahwasanya hukumnya wajib segala sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, nah, itu pandangan para sahabat. Di kalangan sahabat itu sendiri ada perbedaan. Kenapa? Adanya perbedaan di antara kita tidak bisa menerima. Apakah kita ini lebih pandai daripada sahabat? Di kalangan sahabat itu sendiri ada perbedaan.
Ada perbedaan. Bahkan ada perselisihan. Bahkan ada perselisihan. Di saat apa? Di saat Sayyidina Uthman mencoba untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, ada beberapa para sahabat yang protes. Wahai Uthman, innaka taf'al ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Uthman, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu dibela oleh para sahabat yang lain. Kata para sahabat, sesungguhnya ini adalah perkara yang baik, tanpa persetujuan, tanpa ada dasarnya dari Nabi, karena ini di dalamnya ada kemaslahan. Andaikan Sayyidina Utsman tidak mengumpulkan Quran, apakah kita bisa baca Quran? Tidak bisa. Kan tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belajar Al-Quran hanya modal menyimak. Betul tidak? Hanya modal menyimak. Tidak akan mungkin. Siapapun. Karena kita perlu yang namanya melihat bagaimana bentuk hurufnya. Bagaimana cara mengeja hurufnya. Bagaimana cara mengetahui harokatnya. Nah, di sini Sayyidina Utsman melihat bahwasanya ini adalah perkara yang baik. Kenapa? Karena untuk kebaikan di masa yang akan datang. Apalagi teknologi semakin canggih. Bahkan di Sayyidina Utsman, Al-Quran itu tidak bertitik, tidak berharokat. Gimana tuh bacanya? Pendek dah hatam-hatam kita, bismillah pun kita tidak bisa. Siapa yang memberikan titik dan harokat? Sahabat setelahnya. Dan saya punya teman, ya itu kalau baca Al-Quran, Al-Qurannya tidak pakai harokat. Gundul Al-Qurannya. Ada Al-Quran gundul. Ya. Itu saya punya teman, dia baca Quran, dia punya mushaf kecil. Itu tidak ada harokatnya. Terkejut saya. Saya kira kitab gundul ada. Ternyata Al-Quran gundul juga ada. Saya bilang, Beb, ini jangan disebarkan. Nanti yang baca bisa gundul. Saya bilang, yang baca bisa gundul, garuk-garuk terus. Akhirnya rontok rambutnya. Kemana harokatnya nih? Tercecer kali-kali dicari, tidak temu di jalan. Ya. Di zaman sahabat, Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Sama sahabat dikasih titik, sama sahabat dikasih harokat. Kenapa? Karena mikir, ini kedepannya orang yang akan membacanya itu perlu sesuatu yang mudah. Makanya sekarang Al-Quran itu dipermudah. Ada yang namanya Al-Quran metode A, metode B, metode C. Al-Quran yang bentuk aplikasi, Al-Quran yang berbentuk digital, itu semuanya untuk kemudahan. Seandainya kita baku di dalam beragama ini harus sesuai dengan zaman Nabi, harus sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, maka orang akan sulit memahami yang namanya Al-Quran. Jelas tidak? Paham? Oke. Waqad qila innal bid'ah tanqasim ila al-ahkamil al-khamsah al-ula. Maka di sini al-bid'ah itu dibagi menjadi 5. Kenapa dibagi lagi bid'ah itu? Apakah ini bid'ah juga membagi bid'ah? Sekali lagi, yang membagi bid'ah ini bukan kita, tapi yang membagi bid'ah ini adalah ulama-ulama terdahulu. Dan mereka itu ya masuk kategori sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu istilahnya kita di sini ini adalah mereka yang memiliki persyaratan ilmu yang kompeten. Kita ini bukan mujtahid, kita ini adalah muqallid yang hanya istilahnya itu fotokopi. Atau Imam Syafi'i begini ya, kita jalani. Tidak boleh kita melakukan atau menentukan hukum sendiri, karena kita tidak mencukupi syarat. Sementara para mujtahid seperti ashab Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, Imam Rabi, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Kemudian generasi setelah Syafi'i seperti Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Rafi'i, bahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri yang membagi bid'ah ini menjadi 5. Loh, apakah Imam Nawawi melakukan perkara bid'ah? Loh, enggak. Justru yang membagi bid'ah ini dari sahabat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, ketika ditanya kenapa melakukan salat tarawih di masjid berjamaah, kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'ah hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah.
Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Berarti menunjukkan ada perkara bid'ah yang baik, ada perkara bid'ah yang buruk. Perkara bid'ah yang baik yang didukung dengan dalil-dalil syariat. Perkara bid'ah yang buruk yang tidak didukung dengan dalil syariat justru berbenturan dengan yang namanya hukum syariat. Seperti Sayyidina Umar salat tarawih di masjid berjamaah lagi. Nah, ini ada keutamaan. Di antaranya dapat pahala berjamaah, di antaranya dapat pahala dilaksanakan di dalam masjid. Yang tidak boleh itu bagaimana? Yang tidak boleh itu kalau joget-joget di masjid. Itu tidak boleh. Sama dalam masjidnya, tapi beda aktivitasnya. Nah, itu yang dilarang. Innal bid'ah tanqasim ila ahkamil khamsah. Wajibah katadwinil Qur'an wasyara'i idh khifa 'alayha ad-dhiya kal ishtighal bil 'ulum al-'arabiyyah المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف واللغة وكتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها والرد على نحو المعتزلة. Bid'ah yang pertama hukumnya wajib. Seperti apa? Seperti katadwinil Quran, kata beliau. Seperti membukukan Al-Quran itu hukumnya wajib. Seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan, maka niscaya umat ini bertambah jauh daripada Al-Quran. Yang kedua, seperti mempelajari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, di zaman Nabi ada tidak orang belajar bahasa Arab? Tidak ada. Betul tidak? Tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada seruan daripada Nabi untuk belajar bahasa Arab. Yang ada belajar Al-Quran. Ta'allamul Quran wa 'allimuhan nas. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Tidak ada perintah Nabi untuk belajar bahasa Arab. Tapi kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang memudahkan kita memahami ilmu agama. Ada tidak perintah Nabi untuk belajar ilmu nahwu? Ada tidak perintah Nabi untuk belajar ilmu sharaf? Ada tidak perintah Nabi untuk belajar ilmu balaghah? Tidak ada. Tapi kenapa ilmu-ilmu itu diajarkan di dalam pesantren? Karena itu adalah ilmu dasar untuk memahami agama. Maka hukumnya wajib. Dan nahwu sharaf itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Wazan dalam ilmu sharaf, pembagian huruf di dalam ilmu nahwu, mubtada khobar dalam ilmu nahwu tidak ada di zaman Nabi. Tidak pernah Nabi mengajarkan kepada sahabat jaa Zaidun, jaa fi'il madhi, Zaidun fa'il. Tidak pernah Nabi. Tapi kenapa ada? Karena ini adalah metode untuk memudahkan seseorang memahami ilmu agama. Tidak ada di zaman Nabi. Maka ini termasuk bid'ah yang wajib. Yang kedua adalah disebutkan bahwasanya bid'ahnya sunnah. Seperti apa? Seperti kabina'ir rubati wa madarisil ilmi syar'i, bangun madrasah, bangun pesantren. Zaman Nabi ada madrasah? Tidak ada. Zaman Nabi ada pesantren? Tidak ada. Kenapa zaman sekarang ada pesantren? Seandainya pesantren itu baik, tentu Nabi bangun pesantren. Seandainya madrasah itu baik, tentu Nabi nyuruh para sahabat bikin madrasah. Bukan itu tolak ukurnya. Nabi tidak disibukkan untuk bangun pesantren, untuk bangun madrasah, karena Nabi disibukkan untuk menyebarluaskan risalah. Adapun pesantren, adapun madrasah yang baru ada di zaman setelah para tabi'in, itu fungsinya adalah untuk memudahkan orang mempelajari ilmu agama, dan sifatnya itu mengumpulkan orang. Jadi kalau misalkan ustaz datang satu-satu ke rumah, susah nanti, yang ada kekenyangan. Satu rumah nanti dimasakkan Indomie, rumah kedua nanti dimasakkan kolak, ya kan? Nah, makanya dikumpulkan di dalam masjid, di dalam majlis, di dalam madras, di dalam ribat, memudahkan agar ilmu yang disampaikan oleh satu orang bisa diterima oleh banyak orang. Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu seperti apa? Wa tazwikil masahif wa tabligh haitsu balagha al-ma'mumin sautul imam. Ini hukumnya makruh.
Makruh itu seperti apa? Menyampaikan suara imam ke makmum. Seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi itu bukan makruh hukumnya. Kenapa? Karena di situ, di tempat tersebut orangnya banyak, ramai. Khawatir suara imam tidak terdengar. Saking banyaknya sampai mereka itu berada di luar masjid. Adapun seperti di Masjid Fastabiqul Khairat, tidak perlu pakai mubaligh. Ya, begitu Ami Yusuf, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tidak perlu. Kenapa? Karena masjidnya kecil dan orangnya tidak banyak. Lagi pula mikrofonnya jelas. Itu namanya mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan suara imam ke makmum. Ya, kalau tempat kita mubaligh namanya tukang ceramah. Kalau dalam ilmu fikih mubaligh ini namanya. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz mubaligh? Bukan. Ya, bukan mubaligh saya. Kan mubaligh itu makruh hukumnya. Ya. Nah, kalau dai ya, ustaz ya, muallim ya. Tapi kalau mubaligh bukan. Ya, itu namanya mubaligh. Zaman Nabi pakai mubaligh. Kenapa? Karena tidak ada mikrofon. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pakai mubaligh. Kenapa? Karena memang orang sangat banyak. Pun terkadang ada mubaligh kita masih belum kedengaran. Yang sholat di luar Masjidil Haram itu depan-depan toko itu kadang suaranya imam itu berkurang pendengarannya. Ya, jelas tidak? Nah, menjadi mubaligh di luar dari dua masjid ini apabila tidak memungkinkan maka hukumnya makruh. Kalau misalkan sholat di lapangan seperti sholat Id di Korem, perlu mubaligh? Perlu mubaligh. Boleh. Bahkan sunnah dianjurkan. Kenapa? Karena berkumpulnya manusia yang sangat banyak. Bid'ah yang mubahah katikhadil manakhil wal mana'ik wa tawsi'atil ladhid lil ma'akil wal masyarib wal masakin. Membagi-bagikan makanan itu hukumnya mubah. Dan terakhir adalah haram. Apa itu haram? Yaitu mencampur adukan antara perkara yang hak dengan yang batil. Misalkan mengadakan pengajian di diskotik. Ya, saya mau mengadakan pengajian di diskotik. Diskotik mana Pak Ustaz? Misalkan di diskotik Pontianak. Ayo sama-sama kita pengajian di sana. Habis itu kita mabuk lagi. Nah, ini haram, dosa. Mencampur adukan perkara yang hak dan yang batil. Pengajiannya bagus, tempatnya yang tidak bagus. Nah, di situ kita memahami konsep bid'ah. Jelas tidak? Nah, maka kalimat kullu di sini jangan diartikan semuanya tanpa terkecuali. Karena tidak semua laki-laki. Iya betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau perempuan sakit hati dengan laki-laki itu ngomongnya apa? Semua laki-laki sama. Betul enggak? Sakit hatinya perempuan sama aja, semua laki-laki. Coba tanya, bapaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti bapaknya sama. Punya abang enggak? Punya. Berarti abangnya juga. Oh enggak, itu bapak beda. Nah, katanya laki-laki semuanya sama. Berarti tidak semua. Betul enggak? Nah, di situ memahami kata semua. Kata semua itu tidak menunjukkan semua. Ya. Contoh di Indomaret, semua bisa bayar di sini. Nah, coba minta bayarkan hutang, mau enggak? Tidak bisa. Tidak walaupun mereka menulis semua tapi tidak semuanya. Jelas ya? Paham ya? Nah, begitulah memahami yang namanya konteks hadis. Dia mau ditanyakan, silakan. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari mengubah tanyakan mengenai perempuan yang mengantar jenazah tersebut. Ya. Kalau dia tersebut boleh, tapi kalau mengantar jenazah tersebut tidak boleh. Ketiga itu mengenai sutra. Apakah ini sudah termasuk sutra? Apakah dapat status sutra? Kalau ada orang yang membawa senjata yang lagi, apakah sudah termasuk sutra? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, apakah dianjurkan bagi wanita untuk mengantar jenazah ke kuburan? Wanita tidak dianjurkan mengantar jenazah ke kuburan. Mohon maaf ini saya sampaikan. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dianjurkan mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan. Kenapa? Karena wanita begitu ditinggal mati oleh suaminya berlaku masa iddah. Berlaku masa iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa-masa bagi wanita yang mengalami perceraian, baik disebabkan meninggal atau disebabkan hidup. Yang mana masa-masa iddah itu adalah melarang wanita untuk tidak berinteraksi dengan non-mahram, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak bersolek dan tidak memakai parfum, mengurangi segala macam bentuk interaksinya dengan non-mahram. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena Allah ingin menjaga kehormatannya. Seandainya setiap wanita yang ditinggal wafat oleh istrinya atau dicerai hidup oleh istrinya langsung berinteraksi dengan non-mahram, maka akan menimbulkan fitnah. Baru semalam. Oke, yang kedua, kalau misalkan wanita lain mengantar kuburan ke jenazah juga tidak dianjurkan. Wanita tidak dianjurkan untuk ke kuburan. Ingat, wanita tidak dianjurkan untuk ke kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan wanita ini perasaannya jauh lebih sensitif daripada laki-laki. Ya, jauh lebih sensitif daripada laki-laki. Kalau ada wanita ke kuburan itu terkadang pakai bulu mata, pakai parfum, betul tak? Dan saya dapati umumnya wanita kalau sudah ke kuburan itu sebagaimana ke tempat biasa, ada selfie-nya. Betul tak? Selfie di kuburan. Apa maksudnya selfie di kuburan? Ya, itu terjadi di wanita, laki-laki jarang. Karena laki-laki itu, maaf, gerak-geriknya itu tidak menjadikan fitnah. Perempuan itu bisa menjadikan fitnah. Ya. Nah, kalau misalkan suaminya meninggal, cukup sebagai istri melepaskan suaminya dari rumah. Itu saja. Tidak perlu ikut-ikutan ke kuburan. Pak Ustadz, ini terakhir kalinya. Betul. Kalau terjadi sesuatu kepada Anda, maka Anda juga berdosa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, innama yu'adzibul mayyit bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayit bisa berpotensi diadab oleh Allah sebab tangisan orang yang masih hidup. Sebab tangisan orang yang masih hidup. Dan saya pernah dapati beberapa kali ketika mentalkinkan mayit, istrinya pingsan di situ. Pingsan istrinya. Siapa yang repot kalau pingsan? Ya, repot kan kalau pingsan kan? Bercari minyak angin lagi. Ya, sementara orang tidak bawa minyak angin. Yang bawa banyak tisu bawa. Kalau minyak angin tidak ada. Pingsan, nak tumbang, histeris dan yang sebagainya. Meluk nisan dan yang sebagainya. Ya, itu ya yang tidak diinginkan. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu muncul dari kalangan wanita. Nah, sebaiknya wanita cukup melepaskan suaminya dari rumah. Ridho. Intinya ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang kedua, apakah ini masuk sutrah? Ini masuk sutrah. Ini sudah masuk sutrah. Jadi kalau misalkan ada orang lewat, sementara kita sudah memakai sutrah, maka di situ tugas kita melarang. Karena kita sudah memakai sutrah. Tapi kalau kita tidak memakai sutra, ada orang lewat ketika kita sholat, maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang sedang lewat. Kenapa? Karena kita tidak memakai sutra. Itu bukan hanya sebatas sebagaimana yang ada kita dapati di masjid itu. Triplek, kayu. Segala sesuatu yang ada di depan orang sholat itu sutra. Sejadah sutra. Sejadah kecil, Bapak bentangkan, itu sudah termasuk sutra. Ya, apa biasanya dikasih tanda? Tasbih itu sutra. Tas itu sutra, letakkan handphone sutra, asalkan tidak takut hilang.
Ya, jelas ya? Sudah? Bid'ah yang mubah. Kenapa bid'ah yang mubah? Oh, contohnya. Contoh bid'ah yang mubah di sini adalah al-mubah kattikhadil manakhil wal mala'ik wa tawsi'ati fil ladidil ma'akil wal masyarib wal masakin. Baik, membagi-bagikan makanan dan minuman untuk orang-orang fakir dan miskin, itu bid'ah yang mubah. Membagi-bagikannya itu bid'ah yang mubah. Atau membuat makanan dalam jumlah besar kemudian dibagi-bagikan, itu bid'ah yang mubah. Apakah itu sedekah? Ya, itu dimasukkan kategori sedekah. Nah, karena itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, karena itu tidak pernah di zaman Nabi. Seperti habis sholat Jumat, ada yang bagi-bagikan makanan enggak? Ada enggak? Ada. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Enggak ada zaman Nabi. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah, Fatimah depan masjid, meja prasmanan, silakan Pak Abu Bakar silakan, Pak Umar silakan. Enggak ada. Hanya ada di zaman kita. Ya, dan itu boleh. Dan itu boleh selama tujuannya itu baik dan ada dalil umum, karena dalil umumnya itu dianjurkan untuk bersedekah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membersihkan kerangka orang tua kita kan kita pun pakai bajunya tidak yang lebar gitu, maksudnya yang usul-usulan gitu. Ya. Baca doa. Ya, kalau misalkan kita bisa memahami makna larangan di sini, larangan yang sifatnya itu berpotensi menimbulkan fitnah. Ingat, larangan di sini yang berpotensi menimbulkan fitnah. Larangan di sini tidak mutlak. Perempuan mutlak dilarang ziarah kubur, enggak. Perempuan tidak dianjurkan. Betul enggak? Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena berpotensi fitnah. Tapi kalau tidak berpotensi fitnah, boleh, silakan, tidak masalah. Kenapa? Karena salah satu manfaat kubur itu adalah mengingatkan kita itu mati. Nah, itu. Nah, yang kedua, istri Nabi SAW ketika wafatnya Nabi, itu mereka tidak turun ke kuburan. Justru mereka berada di rumah masing-masing. Bahkan Sayyidatuna Fatimah ketika meninggal ayahnya itu tidak ngikut ngantar ke kuburan. Berada di rumah, dan Fatimah cuma tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana kau dapati jenazah ayahku? Tanya kepada Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Fatimah bisa saja ikut menguburkan ayahnya. Apalagi ayahnya itu seorang tapi di sini Sayyidatuna Fatimah menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Dan Sayyidatuna Fatimah adalah orang yang pertama kali minta dibuatkan keranda. Kenapa? Karena khawatir lekuk tubuhnya itu jadi sorotan kaum pria. Padahal udah meninggal. Maka Sayyidah Fatimah berwasiat, seandainya saya meninggal, saya minta dibuatkan keranda. Karena kebiasaan di sana, orang meninggal itu tidak pakai keranda, betul tidak? Tidak pakai keranda sana, ditandu. Cukup dibalut dengan kain, tidak pakai keranda di sana. Jelas? Ya. Kalau cepat. Waalaikumsalam. Itu setiap kita adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya neraka, ya kan? Ini kan sudah tahu permasalahan, sudah tahu tidak boleh disalurkan, kenapa kita lakukan. Ini bagaimana menurut Pak Ustaz mengenai hadis Nasa'i nomor 155 bilangnya baca bahwa bid'ah adalah kesalahan. Contoh saya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah saya jelaskan tadi. Sama hadisnya. Ya kan? Ini yang sudah saya jelaskan tadi, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kegiatan yang bid'ah tapi yang kira-kira tidak menyimpang, boleh. Sebagaimana para sahabat
Para sahabat kan melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Asal tidak menyimpang dari syariat, ada kemaslahatan, boleh. Itu boleh. Nah, sebagaimana saya contohkan tadi, Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran, Sayyidina Umar mengharuskan sholat tarawih di masjid. Nah, bahkan kalender hijriah itu siapa yang buat? Rasulullah atau Sayyidina Umar? Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dalam praktek sehari-hari dengan jenazah yang dimakamkan, yang mana salah satu ahli waris daripada jenazah tersebut, terutama bagi wanita itu, pada umumnya, saya belum pernah melihat seperti tidak ada wanita itu tidak akan mau tersebut atau mengajar. Jadi bagaimanapun wanita itu tetap mengajar, baik orang tuanya, suaminya. Ya. Yang saya tanyakan di sini, siapa yang bertanggung jawab hal-hal perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar dan daripada musuh-musuhnya. Yang telah ditentukan di dalam aturan hadis seperti contoh memakai pakaian yang sesuai, awal-awalnya atau yang lain-lain yang bertanggung jawab itu siapa? Wanita itu sendiri atau harapan atau orang yang melihat atau ahli warisnya. Andai kata terjadi seperti ini, untuk supaya menjaga seperti ini jangan sampai sifat yang dikatakan diazabnya mayit sebab tangisan orang yang masih hidup. Bid'ah. Jadi supaya jelas gitu, karena ini memang terbukti. Oke. Ya. Ya. Baik, begini. Jadi bagaimana cara menasehati agar perempuan tidak terlibat dalam proses pemakaman jenazah? Maka di sini kita perlu orang untuk menasehati. Saya punya ayah meninggal, ibu saya tidak ngikut ngantar ke kuburan. Jadi sholat diadakan 2 kali, yang di rumah untuk wanita, di masjid untuk pria. Ya, itu saya ngimam di rumah untuk keluarga perempuan, ibu, bibi, saudari-saudari saya. Sementara yang nyolatkan di masjid itu Habib Zaki bin Yahya, yang nyolatkan abah saya. Nah, seperti itulah kita mendidik keluarga. Jadi saya minta sama ibu saya jangan ikut ke kuburan. Biarkan saya yang mengantarkan jenazah ayah saya. Sampai abang ipar saya meninggal, saya minta kakak saya tetap di rumah. Ya, tetap di rumah, jangan ngantar jenazah ke kuburan. Kenapa? Karena gerak-gerik wanita ini akan menjadi fitnah. Dan itu bisa, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nasihati. Memang banyak yang terjadi ini karena tidak diberikan pembekalan sebelumnya. Karena mengira sah-sah saja seorang istri ngantar jenazah suaminya ke kuburan. Karena tidak tahu, betul tidak? Memang ketidaktahuan. Di sini kita perlu posisi kita untuk memberitahukan kepada mereka. Kalau misalkan mereka tetap kekeh atau mungkin ziarah di waktu yang lain dengan memakai pakaian yang hedon ke kuburan yang bisa menimbulkan fitnah, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu adalah perempuan dan suaminya. Karena suaminya tidak memberikan informasi, tidak mendidik. Nah, di sini perlu tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami itu bukan ketika hidup, tapi ketika meninggal pun tanggung jawab suami itu masih ada. Sampai istri itu sudah bersuami. Kalau misalkan dia menikah, lepas tanggung jawab kita sebagai suami. Tapi kalau belum, tetap menjadi tanggung jawab kita. Karena selama hidup kita ini berkewajiban untuk mendidik istri. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.